Mimpi terbesarku dari kecil hanya untuk bebas. Atau mungkin menjadi kebebasan itu sendiri. Mama hanya ibu tunggal yang melewati batas kasih sayang. Menjadi sangat protektif, segala hal baru yang ingin kucoba selalu dia katakan tidak. Semua aturan terasa mengkekang. Namun, saat kesempatan untuk pergi itu datang, ibu justru semakin berteguh paksa untuk melarangku. Mama, saya udah ngomong sesuatu. Kenapa, sayang? Mama, saya ada lulus di kampus loh, tapi itu di luar kampung, bagaimana nih? Aduh, kok stop sudah? Mama nih, saya sudah saya mau tahu saya terus saya. Kehidupan di kota itu tidak bagus, Rianti. Aduh, terserah Mama sudah. Mau urusan toh. Rianti, stop! Sudah Mama, saya sudah Rianti, betul saya suruh saya lagi. Aku meninggalkan rumah dengan perasaan marah. Saat itu, aku merasa telah memenangkan pertarungan. Aku pergi membawa harapan besar tentang kehidupan baru yang lebih bebas dan menyenangkan. Tidak ada lagi larangan, tidak ada lagi aturan yang mengikat. Aku merasa inilah kehidupan yang selama ini kuimpikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rianti, biasa dipanggil Anti. Saya berasal dari luar Jayapura. Macam kampung kah? Kenapa tadi di kelas kok terang gastong jawaban? Itu mesti tunggu-tunggu kasih jawaban dari tadi, makanya Tom selesai lama. Butuh uang berapa kak? Bilang kok kalau butuh uang itu bilang saja, Tom bisa bayar berapapun. Suatu hari, aku melihat seseorang dipermalukan. Aku tidak bisa diam. Aku pikir membelanya adalah hal yang benar. Kerja tugas tapi Tom macam bingung kah? Kenapa? Saya tidak mengerti kah? Aduh, bingung sekali. Sabar. Kamu kan pernah lihat? Kan macam ada bulu-bulu. Aku tidak tahu sabar. bahwa keberanianku akan menjadi Wih, awal dari teman-teman, semua. sudah. Apa? Kau sibuk-sibuk apa? Kau mau ikut campur apa? Campur itu kan punya urusan. Mau bikin apa dia ini kan sama bukan begitu. Pokoknya macam orang kampung boleh terlalu. Makanya tidak usah ikut campur. Kau tunggu, kau belum. Sejak hari itu, mereka mulai menjadikan sasaran. Bahkan teman-teman yang sedari kecil memegang tanganku dari kampung. tidak Kenapa kok lagi diam mengenalku. saja? Kemarin kok bikin kau jago-jago baru? Kemarin kau so jadi pahlawan yang sangat-sangat hebat. Setiap hari terasa semakin berat. Aku mulai mempertanyakan diriku sendiri. Aku merasa sendirian di tempat yang begitu ramai. Tidak, kata dia mau berkaca. Lawan tidak. Kau bilang apa? Kau jago. Kau bilang apa? Kemarin kau jadi pahlawan, sekarang kau sejago. Kau maksudnya apa? Kau bicara. Dia. Tadi kau bicara. Bicara, mulut itu bicara. Begini saja, Anti juga sudah seru baru. Bikin yang mau di ekstrim boleh. Dibikin apa ya? Main dia lebih. Ajak dia ke tempat biasa, Bang. Iya, baru bikinnya di situ circle kah? Tapi macam dia gabung tuh, tidak asik ya. Terus anak kampung kayak gitu. Gitar apa toh? Main saja. Iya. Anti, kok mau masuk di kampung circle kah tidak? Kamu Saat serius? aku berada di Serius tempat dong. rendah, mereka datang dengan wajah yang berbeda. Boleh. Mereka mengajakku berteman, mengajakku kamu janji, bergabung dalam juga lagi kelompok mereka. Mau menambahkan satu personil. Aku pikir Tapi kamu mereka janji, telah kamu berubah. tidak boleh berusaha. Aku pikir akhirnya aku diterima. Baru kah? Sedikit demi sedikit, aku mulai mengikuti apa yang mereka lakukan. Aku takut ditinggalkan. Aku takut kembali sendirian. Malam itu menjadi malam yang tidak pernah bisa kulupakan. Kepercayaanku dihancurkan. Aku diperlakukan dengan cara yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya.
Sama pergi kuliah tapi kayaknya terlalu ini kayak sampai bolos ke apa? Terlalu masuk. Ini kemarin kan? Iya tuh. Kok maunya apa lagi? Potong guys salah per dosen. Kau suci sekali. Coba saja kok video ada di saya Setelah itu, mereka mengancam akan menyebarkan rekaman jika aku melaporkan mereka. Aku berharap semuanya akan berhenti. Namun, ternyata aku salah. Video itu tetap disebarkan. Kok bikin malu kampus sekaligus dapat beasiswa baru? Aku kehilangan banyak hal. Ibu dengar saya penjelasan dulu. Teman-teman Tidak, aku menjauh. keluar. Orang-orang menghakimiku tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Hingga akhirnya aku kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan yang dulu sangat kuperjuangkan. Aku pulang bukan sebagai seseorang yang berhasil meraih mimpi, tetapi sebagai seseorang yang membawa luka yang sangat dalam. Aku pernah menganggap rumah sebagai tempat yang menggekam. Namun, saat semuanya runtuh, rumah adalah satu-satunya tempat yang masih menerimaku tanpa syarat. Setiap orang pasti ingin bebas, bebas memilih jalan hidupnya, bebas mengejar mimpinya, bebas menjadi dirinya sendiri. Namun, kebebasan bukanlah tanpa aturan. Kebebasan harus disertai dengan kebijaksanaan, keberanian untuk berkata tidak, dan juga kemampuan seseorang untuk menjaga dirinya saat tidak ada seorang pun yang mengawasi. Ketika kebebasan tidak disertai dengan aturan ataupun arah, di sanalah penerimaan dicari di tempat yang salah. Melalui kisah ini, semoga kita bisa lebih peduli pada mereka yang sedang berjuang dalam diam, lebih berhati-hati, dan lebih menghargai perhatian dari orang-orang terdekat kita. Karena yang paling menakutkan bukanlah kehilangan arah jalan pulang, namun kehilangan diri sendiri di tengah perjalanan. Dan inilah harga dari sebuah kebebasan. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.